Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, pembahasan dalam video ini yaitu cara membayar hutang pinjol yang sudah lama supaya tidak berdampak buruk di dunia dan di akhirat. Dan pembahasan dalam video ini merupakan pembahasan dari sisi agama, bukan pembahasan sistem finansial atau sistem perbankan. Walaupun ada sedikit menyangkut sistemnya dari hutang tersebut, itu sebagai pelengkap saja. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, hutang pinjol atau pinjaman online atau apapun namanya, termasuk belanja barang, uangnya dipinjami oleh pihak ketiga dengan sistem online, itu sudah menjadi tren di era saat ini. Bahkan untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Tapi sadarkah kita bahwa itu merupakan hutang yang hukumnya sama dengan hutang yang lain yang harus dibayar? Apabila tidak dibayar bisa berdampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kalau hutang tersebut belum dibayar dan kita keburu meninggal, tentunya itu akan menjadi batu sandungan perjalanan kita di akhirat. Bahkan kita bisa tertahan, tidak bisa masuk surga sebelum hutang itu dibayar. Nah, apabila hutang pinjol itu lancar, sudah terbayar, tentunya tidak perlu dibahas lagi. Satu yang harus kita lakukan setelah hutang pinjol lunas, yaitu bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Tapi pada kenyataannya banyak terjadi permasalahan dalam membayar hutang pinjol. Telat bayar, bahkan lama tidak membayar dan akhirnya gagal bayar. Mau membayar tapi tidak tahu membayar kemana, menghubungi kemana, mau buka aplikasi sudah tidak bisa login. Nah, banyak terjadi permasalahan seperti itu. Nah, apabila terjadi seperti itu, saya sarankan yang pertama, nomor ponsel selalu aktif. Jangan mati atau hilang, harus aktif. Itu fungsinya kita selalu online supaya sewaktu-waktu ketika mereka nelpon atau WhatsApp bisa kita terima. Dan telepon atau WhatsApp itu tentunya penagihan ya. Nah, di situ kita negosiasi, minta diringankan atau bayar pokoknya saja, dibayar berapa kali atau gimana, silahkan komunikasi. Yang penting kita punya itikan baik mau membayar. Dan bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, melunasi hutang itu kewajiban dan takut dosa kalau tidak dibayar. Bukan sekedar soal blacklist, by checking atau slik OJK saja. Kalau itu urusan duniawi, tapi yang paling dikhawatirkan urusan di akhirat apabila hutang tidak dibayar. Kemudian yang kedua, saya sarankan apabila sudah ada kesepakatan pembayarannya seperti apa, biasanya kita disuruh membayar via nomor virtual account atau nomor pembayaran yang resmi, bukan nomor rekening pribadi ya. Nah, pastikan virtual account-nya benar-benar atas nama kita dan hati-hati jangan sampai kita disuruh transfer ke nomor rekening pribadi. Kalau benar tagihan pinjol biasanya via virtual account atau nomor pembayaran yang resmi. Kita tetap harus waspada. Urusan sekecil apapun kita harus waspada. Kemudian yang ketiga, saya sarankan apabila lama tidak ada kabar atau bingung mau bayar kemana, coba berusaha dengan cara menghubungi OJK, ceritakan masalahnya, siapa tahu ada solusi. Nah, ada yang bertanya kepada saya, kalau seandainya hutang pinjol itu sudah lama tidak ada kabar, mau menghubungi kemana, mau bayar kemana, apakah bisa kita membayar dengan cara disedekahkan supaya kita terbebas dari dosa hutang di akhirat? Nah, baiklah saya jelaskan, apabila kita punya hutang dan kita sudah tidak ketemu lagi dengan orangnya, dicari tidak ada, nah boleh uang itu
yaitu yang untuk membayar hutang itu disedekahkan ke kotak masjid atau ke yayasan, panti jompo dan lain-lain. Dan itu diniatkan untuk membayar hutang. Ke siapa? Silahkan disebutkan dalam niat tersebut, tapi itu hanya untuk urusan akhirat. Takut kita keburu meninggal, takut dosa, takut dituntut di akhirat, ada hutang yang belum dibayar. Tapi cara seperti itu tidak berlaku untuk urusan di dunia. Kalau urusan di dunia, hutang itu belum lunas. Walaupun kita sudah sedekahkan uang itu, nah jadi kalau seandainya suatu ketika kita bisa nyambung lagi dengan pinjol tersebut, ada telepon atau ada WhatsApp dari pinjol tersebut, ya harus dibayar lagi karena belum tercatat lunas. Nah, paham ya? Adapun cara membayar hutang dengan cara disedekahkan itu syaratnya apabila kita sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka, dicari tidak ketemu, mau dibayar kemana tidak tahu, nah baru kita sedekahkan. Dan itu pun hanya untuk urusan akhirat, supaya kita selamat di akhirat, tidak berdosa dan tidak dituntut di akhirat. Itu maksudnya. Nah, menyikapi hal tersebut saya sarankan apabila kita punya uang yang cukup atau lebih, akan jauh lebih baik dibayar dengan dua cara tersebut, yaitu dengan cara disedekahkan itu untuk jaga-jaga apabila kita meninggal sudah aman, hutang sudah terbayar. Nah, di samping itu kita juga siapkan uang, takutnya sewaktu-waktu ada tagihan kita bayar lagi. Nah, itu kalau bisa, ya mudah-mudahan bisa. Toh kita juga mungkin ada lagi rezeki besok, lusa, kelak di kemudian hari. Yang penting kita punya niat yang kuat ingin membayar. Insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah. Rajin-rajin berdoa supaya kita dimudahkan untuk membayar hutang tersebut. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya tidak bisa membantu apa-apa, saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan menyelamatkan kita semua dari masalah hutang. Dan siapapun yang menyimak video ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam membayar hutang, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Jangan lupa silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.